Halo Sobat Pintar, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan semangat belajar ya. Aku Rafa Yusuf dan selamat datang di program Ruang Ilmu, tempat belajar tanpa batas hanya di KHF TV, TV Anak Bangsa. Sobat KHF, Ruang Ilmu adalah program edukasi yang mengajak Sobat Pintar mengenal berbagai ilmu pengetahuan dengan cara yang sederhana, seru, dan mudah dipahami tanpa harus merasa belajar itu membosankan. Nah, sebelum kita mulai, aku punya pantun nih. Pergi ke sekolah, membawa buku. Tak lupa semangat di pagi hari. Halo Sobat Pintar KHF TV ku, yuk belajar sains dengan penuh energi. Sobat Pintar, di episode Ruang Ilmu kali ini, kita akan bahas 3 hal yang menarik yang sering kita lihat, tapi jarang kita pahami alasannya. Yang pertama, kapan sih pesawat bisa terbang? Sobat Pintar pasti pernah naik pesawat atau setidaknya melihat pesawat terbang di langit. Di tayangan pertama, kalian akan melihat berbagai bentuk sayap pesawat dan aliran udara bekerja sama hingga menghasilkan gaya angkat yang membuat pesawat bisa terbang tinggi meskipun ukurannya besar dan berat. Semua dijelaskan dengan contoh sederhana agar mudah dipahami oleh sahabat pintar. Selamat menyaksikan. Supaya bisa terangkat, pesawat harus memiliki gaya angkat yang lebih besar. Hal ini diakali dengan bentuk sayap pesawat yang agak melengkung. Desain ini memungkinkan bagian bawah pesawat terkena gaya yang lebih besar daripada bagian atasnya. Pertama, saat pesawat bergerak maju, molekul udara akan lebih dahsyat menggempur bagian bawah sayap, sehingga muncullah gaya dorong ke atas. Nah, berikutnya yang kedua. Setelah hujan, seringkali kita melihat pelangi di langit. Tapi Sobat Pintar, gak pernah bertanya gak sih, kenapa pelangi tidak cuma satu warna? Di segmen ini, kalian akan melihat bagaimana cahaya matahari masuk ke dalam tetesan air hujan, lalu dipecah jadi berbagai warna, seperti merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Proses ini akan ditampilkan secara visual, agar Sobat Pintar bisa langsung memahami asal-usul warna pelangi. Proses berurainya warna terjadi ketika cahaya matahari yang berwarna putih terurai menjadi spektrum warna melalui media air hujan. Adapun spektrum warna yang terjadi terdiri atas warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu, atau biasa kita singkat menjadi Meijiku Hibiniu. Tayangan ketiga, Sobat Pintar akan melihat proses siklus air, mulai dari air yang menguap karena panas matahari, membentuk awan hingga akhirnya jatuh kembali ke bumi sebagai hujan. Sobat Pintar, hujan adalah bagian penting dari kehidupan. Tapi bagaimana sebenarnya hujan bisa turun dari langit? Dengan tayangan ini, Sobat Pintar akan lebih memahami betapa pentingnya air bagi kehidupan. Selamat menyaksikan Sobat Pintar. Air di lautan akan menguap ke udara akibat panasnya matahari, kita sebut sebagai evaporasi. Uap air tersebut kemudian akan membentuk awan di udara. Saat awan tersebut dipenuhi oleh molekul air akan turun kembali ke daratan dalam bentuk air hujan, yang disebut dengan proses presipitasi. Air hujan yang membasahi daerah dataran tinggi akan diserap oleh tanah dan mengalir ke dataran yang lebih rendah, melalui aliran sungai hingga kembali ke lautan. Air yang berada di dalam tanah dapat diserap oleh tumbuhan dan menguap melalui daun, yang disebut dengan proses transpirasi. Ketika kita menggunakan air untuk kegiatan sehari-hari, air tidak habis ataupun hilang. Air akan memasuki proses-proses siklus air, berubah bentuk, dan mungkin suatu saat akan kembali ke rumah kita sendiri. Ya, Sobat Pintar, dari Ruang Ilmu hari ini kita belajar bahwa banyak kejadian di sekitar kita punya penjelasan ilmiah yang menarik. Teruslah bertanya, teruslah belajar, karena ilmu tidak pernah ada batasannya. Aku Rafa Yusuf pamit undur diri, dan inilah Ruang Ilmu, tempat belajar tanpa batas di KHF TV, TV Anak Bangsa. Dadah semua.